Shalom Elohim, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman. Saya percaya Bapak Ibu sehat ya, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya berdoa semua yang Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan dibuat Tuhan berhasil ya. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan biarlah itu memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang Bapak yang menamakan dirinya dengan Pak Kafir ya. Kenapa beliau menamakan dirinya Pak Kafir ya? Di sosial media beliau menamakan dirinya Pak Kafir karena beliau dahulu kala sering sekali dan sangat suka mengkafir-kafirkan orang Kristen, sangat membenci, sangat anti Kristus, dan ketika dia melihat orang Kristen, dia pasti menyebutnya sebagai kafir, ya, penghuni dasar neraka. Itu selalu dilakukan oleh Pak Kafir ini. Namun, hari ini beliau sudah menjadi seorang pengikut Kristus, seorang murtadin. Bagaimana ceritanya? Ya, beliau bersaksi di We Are For Murtadin, di channel We Are For Murtadin. Beliau berkata, beliau dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang, menyusap kepalanya. Saudara lihat, begitu jahat, begitu membenci kekristenan, anti Kristus, tetapi Tuhan Yesus mengasihinya, mengampuninya, dan membelas kasihaninya. Dan akhirnya Pak Kafir ini sekarang menjadi seorang pengikut Kristus. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita lihat secara lengkap bersama-sama. Tuhan memberkati. Pak Kafir dulu ceritanya gimana bisa balik badan? Ya, bersaksi dulu Pak Kafir. Ya lah, nggak usah bersaksi lah. Wong tiap hari udah di sini, pokoknya denger ya seperti itulah. Apa yang saya alami, saya jadikan Nggak, argumen mungkin di sini itu ya itu. Mungkin karena mimpi atau karena ketemu ayat atau apa gitu. Dikit aja. Bukan, saya itu ya apa ya, sedikit tersandung lah sama orang-orang yang mengaku pemuka agama, orang yang ngerti agama. Oh, dia itu ngerti agama, tapi ketika mereka melakukan hal-hal yang menjijikkan, ya entah itu apa ya, melakukan percabulan sama santriwatinya itu kan kejadian sering kan di tempat di sini. Makanya aku mikir, loh, kalau orang yang ngerti agama itu sebuah aturan akhlak. Loh, kalau dia ngerti agama, maka akhlaknya seperti itu. Saya balik. Ketika orang-orang masih mempercayai dia dan masih menggunakan dia sebagai pemuka agama, loh, ini utaknya kemana kan gitu? Berarti Islam itu ya sekedar agama yang mayoritas umum itu ya karena di apa ya? Karena banyak orang secara jamak itu menang secara jumlah gitu. Tapi secara pengajaran itu nol, saya bilang. Lalu saya melihat orang-orang di sekitar yang minoritas ya, orang-orang Kristen yang saya waktu itu kan nggak suka sekali itu sama orang Kristen itu. Aku kalau suruh ngebom gereja dulu itu mungkin yang pertama kali mungkin depan gitu. Makanya aku benci banget sama orang yang namanya orang Kristen itu, benci banget. Tapi tak lihat dalam keseharian mereka kok tenang, damai, mereka lebih banyak diam, mereka tidak menanggapi hal-hal yang buruk. Ya cibiran lah, kayak apa itu kan banyakan cibiran mereka kalau ke gereja aja dilihat sebelah mata sama tetangga itu mereka santai saja. Itu menjadi kesaksian lah, saksian bisu mereka itu ke saya termasuknya. Sampai akhirnya saya memikirkan hal-hal yang sifatnya pertanyaan mendasar seperti Bismillah gitu, dengan menyebut nama Allah yang mana yang harus saya sebut. Karena adanya internet itu membantu saya itu banyak berpikir. Wikipedia kan pertama kali Wikipedia ada itu kan bisa menjelaskan tentang Allah itu. Ternyata itu bukan nama loh. Allah yang mana yang harus saya sebut namanya. Sampai akhirnya kan mau tidak mau mempelajari apa yang ada di dalam kitab lain sebagai rujukan agama samawi kan gitu. Islam itu agama samawi berarti harus
ikut atau mengacu pada Yahudi dan Nasrani, Kristen. Nah, jawabannya malah ada di Kristen itu gitu. Di dalam Alkitab LAI itu ketemu sampai akhirnya memahami kata Al-Masih, Masiyah, tahun Masehi. Nah, tahun Masehi kenapa ya? Tahun kok ada tahun Masehi, ada satu tahun dan itu dijadikan patokan ya sebagai kalender yang sah seluruh dunia. Masehi itu apa sih artinya? Nah, sampai akhirnya mikir, oh ternyata ada tokoh yang luar biasa, yaitu Mesias, ya, Masiyah, Masehi, yaitu Yesus. Wah, luar biasa. Tuh akhirnya saya sampai ingin tahu siapa sih Yesus ini, sampai namanya itu diperkenalkan sebagai penanggalan tahun secara global dunia. Luar biasa. Akhirnya saya memikirkan tentang sosok Kristus. Nah, masuk lagi peranan Kristus. Kenapa kita butuh sosok yang namanya Mesias? Akhirnya tambah ilmu, dan orang Yahudi masih menantikan Mesias sampai saat ini. Tetapi mereka menolak Yesus. Itu ada apa? Nah, saya berpikir Yahudi, saya belajar juga akhirnya. Sampai akhirnya saya harus memahami tentang dosa. Karena dosa di dalam Islam itu saya pikir ya nggak begitu remeh-temeh lah dosa itu. Pokoknya dosa Allah bilang ya udah tak maafin, maaf sudah. Tapi tidak memikirkan dampak-dampaknya yang lain, konsekuensi orang makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Tapi di kekristenan itu luar biasa. Dosa itu dipandang sangat serius. Dosa Adam itu bahkan dikatakan dosa yang tak terampuni ya pada saat itu ya. Konsekuensi itu harus ada sarana sebagai penebusan dosa, yaitu kalau di Jawa itu ada yang istilah katanya itu sabdo pandito ratu ya. Apa yang diucapkan oleh raja, yaitu Allah sendiri, itu tidak akan dia jilat kembali. Kamu dosa ya dosa, tetapi untuk pengampunan itu hanya Allah sendirilah yang bisa, karena dia yang bersabda itu dosa itu serius. Nah, banyak konsekuensi. Seandainya, saya berpikirnya begini, seandainya pada saat itu ketika Adam melanggar memakan buah goldi, lantas dimaafkan, otomatis makhluk-makhluk di sekitar yang ada malaikat, setan sendiri itu akan menertawakan. Karena itu bukti bahwa rongrongan kedaulatan pemerintahan Allah. Itu kalau saya memberikan pemaknaan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu jelas-jelas Adam itu diberikan peringatan. Jangan kau dekati pohon di tengah taman itu. Jika engkau mendekati, apalagi engkau makannya, engkau akan mati. Nah, seandainya pada saat itu Adam tidak mendapat konsekuensi, dan setan yang pada saat itu tahu ya, malaikat yang memerintah itu tahu, yang membujuk untuk merayu untuk melakukan hal buruk itu kan setan. Setan mengatakan, Adam, Hawa enggak apa-apa, Hawa lah ya, Hawa enggak apa-apa kalau kamu makan. Kamu bahkan akan menjadi seperti Allah. Nah, dan kamu apakah apa yang dikatakan? Jika aku makannya, aku akan mati kan gitu kan Hawa. Oh enggak, setannya bilang gitu kan. Enggak, kamu bahkan akan seperti Allah. Nah, seandainya pada saat itu, ini pola pikir saya. Seandainya pada saat itu Hawa langsung dimaafkan, Adam dimaafkan, berarti ada celaan di pihak Allah. Setan akan mencela. Nah benar, Allah itu plin-plan, ngomong gedebus kan gitu. Dia ngomong jelas ludah sendiri, ngomongnya katanya mati kalau makan itu. Faktanya diampuni dosanya. Ngomong nggak bisa dipegang kan begitu kalau seandainya itu jadi disandiwarakan yang terlihat seperti itu kan kisah itu gitu. Jadi dosa di dalam kekristenan, dosa di dalam Alkitab itu dipandang sangat serius. Maka dibutuhkanlah sarana tebusan untuk bisa manusia itu memiliki hubungan yang akrab lagi. Maka karab atau karib itu dari bahasa kurban. Itu dibutuhkan gitu. Kurban itu
dari bahasanya itu karib. Karib itu kan membuat jalinan yang akrab kembali. Sarana untuk bisa berakrab kembali. Dan itu dibutuhkan. Tapi kembali, saya belajar bagaimana ini harus terjadi. Nah, kejadian 3:15 itu ya, di mana ada satu perjanjian permukaan kepala setan iblis dan menggigit tumit dari keturunan wanita. Dan itu Allah tidak konsepnya Allah tidak langsung ini nanti akan seperti ini, keturunannya ini akan menurunkan ini sampai pada tahun 29 abad pertama 29 Masehi itu akan ada Kristus. Tidak seperti itu. Dibiarkan itu terjadi dengan sendirinya dan menggenapi nubuat itu tepat seperti apa yang dinyatakan di nubuat Daniel itu. Saya penghitungan Daniel itu 70 minggu dan berapa itu. Ada ketepatannya di situ juga, di Esra juga ada itu. Sampai akhirnya saya memikir lagi, ternyata Alkitab juga yang dulunya saya anggap kitab yang sudah diubah, sudah dipalsukan, ternyata menceritakan, meramalkan suatu nubuatan itu pas. Bagaimana mungkin ini bisa dikatakan kitab yang campur tangan manusia? Bagaimana mungkin ini kitab yang katanya sudah dipalsukan dan sebagainya, tapi bisa menjelaskan sedetail ini? Gitu. Luar biasa bagi saya. Sampai akhirnya saya bisa mengambil keputusan untuk baptis. Saya benar-benar berdoa. Kalau untuk urusan saya memiliki hubungannya akrab dengan Yesus sendiri, sudah pernah. Saya pernah. Bahkan saya dielus kepala saya. Dalam satu penjara saya dielus kepala saya. Itu jamaah dari Tuhan sendiri. Sampai akhirnya saya berteguh untuk menjadi orang Kristen. Walaupun tantangannya berat juga di saat itu. Istri berontak, minta cerai, minta pergi dari rumah, pulang ke orang tua. Dia semakin kelihatan soleh, pakai kerudung, sholat semakin kusuk. Saya ditentang keluarga, diusir sampai 7 tahun. Jadi ente dari bro. Jadi ente dari ya? Muslim ya? Iya, Iyalah. Pak. Enggak, saya juga mau nanya mengenai tadi apa korban sama apa sih tadi? Karib. Bahasa. Karib. Itu sama, Pak, karib. dari bahasa Arabnya. Akrab, Pak. Karib. Mengakrabkan. Oh ya, ente compare-nya ke Arab sih ya, karena Islam ya. Iya. Ya, oke, siap. Ya udah, itu aja sih. Terus habis begitu saya cuma mau nanya begini sih. Apa? Itu terusnya pas pergolakan keluarga itu ada kayak persekusi keluarga gitu nggak? Sidang gede? Ada. Saya di sidang satu waktu itu keluarga saya kan NU yang punya punya kartu NU. Dia anggota NU. Jadi saya diadili gitu. Tapi saya dari awal sudah saya kasih tahu bahwa konsekuensi sebagai orang pengikut Kristus pastilah tidak akan disukai oleh keluarga itu sendiri. Karena waktu itu kan saya masih di keluarga besar kan. Saya masih di keluarga besar, saya punya anak 2. Tapi anak sama istri itu sudah tahu lah, sudah mulai ada benih-benih menjadi pengikut, sudah ada benih-benihnya, saya tahu. Pada malam itu juga akhirnya saya diusir. Gak ada teriak-teriak halal darahmu gitu, Pak? Wow, kalau yang itu yang sebelah, kalau keluarga belum ke situ, malah orang lain. Ya orang lain memang begitu sih, biasanya sih ya. Orang lain. Hasut Iya, hasutan. Iya, kalau kita kan logika, kalau berpikir ya binatang yang kita udah piara dari misalnya udah deket sama kita aja kita nggak rela.
apalagi orang. Ini logika manusia kan. Tapi kalau sebelah kan nggak mau ngerti. Halal darahmu, teriak-teriak gitu. Itu sih logikanya. Ya sudah Pak, thank you Pak. Sekarang udah balik. Sudah balik dengan anak istri Pak Kafir. Pak, Bapak kan kayaknya di Islam ngerti banyak ya. Mereka selama Bapak jadi Islam kan mereka selalu mengkritik dan itu kekristenan kan? Apa nggak Saya ada? cari aman, Pak. Saya cari aman, Pak. Kalau ditanya, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Karena saya lebih suka Bukan, Mas, memahami ya. kekristenan Bukan. itu. Hah? Bukan. Waktu Bapak masih di Muslim kan, Bapak bisa bilang benci sama Kristen. Kemudian kan di sana kan mereka juga ngajarin kan tentang kesalahan daripada Kristen apa gini semua kan. Enggak, Pak. Islam itu tidak mengajari itu, cuman ketika di khutbah-khutbah itu, satu kata, dua kata itu sendiri tertanam di hati orang Muslim. Contoh, kafir, istilah kata kafir yang sering diucapkan di khutbah-khutbah itu, langsung mengarah ke Kristen. Kafir tidak akan menikmati surga dan dia akan menjadi bagian paling bawah neraka. Itu menjadi doktrin sendiri. Anak-anak sendiri juga gitu. Sudah ditanamkan untuk hal itu. Jangan dekati kafir dan itu. Enggak pernah diajarkan tentang kekristenan. Enggak ada yang ngerti, Pak. Kekristenan itu pengajaran Kristen. Gitu. Kemudian mengenai tauhid gitu gimana? Tentang konsep itu kan paling itu kan dianggapnya paling salah kan di masalah tauhid dan Kristus mati dan bangkit itu kan, keselamatan karena iman itu kan. Itu gimana Pak sebelumnya? Pandangan Bapak? Ya aku ya paling nggak suka itu kan. Kan kesyirikan itu kan Pak. Itu kan bagian dari sesuatu yang syirik, menyekutukan, dan itu dosa yang tak terampuni. Tentang tauhid itu kan, tauhid Tritunggal Sembah Tiga Allah gitu kan. Itu kan menjadi sebuah kayak pagar paling kuat kan. Enggak, bener nggak? Alkitab udah dipalsu, Allahnya tiga gitu kan. Apa nggak gitu Pak? Iya, seperti itu. Tapi yang lebih parah, kalian itu, Kristen itu menuhankan manusia. Gitu. Kok putus-putus ya? Saya putus-putus ya? Dua-duanya bagus normal. kok, bagus. Dua-duanya normal. Saya putus-putus atau Bapak? Semua Nggak ada yang bagus. putus-putus. Nggak ada yang putus. Jelas. Iya. Oh saya kalau gitu. Gimana Pak Kafir? Ya aku nggak dengar itulah. tadi Pak Kafir. Intinya gini, karena dosa yang memang tidak bisa terampuni itu kan dosa yang menyekutukan, kesyirikan. Syirik itu contoh yang menuhankan manusia dan sebagainya. Itu tidak bisa diampuni. Makanya gini, prinsipnya orang Muslim itu, Allah itu perlu dibela dan kita itu harus membela agama Allah dan tetap menegakkannya. Makanya ketika ada kafir itu musuhnya Allah. Jadi seorang Muslim itu berhak untuk membantu Allah. Sehingga kalaupun seandainya membunuh kafir itu tidak berdosa karena itu kan musuh. Pak Kafir. Tuh. Halo. Iya Pak. Nah, mau tanya, Pak Kafir dulu waktu baca itu ngerti nggak? Apa pakai terjemahan, apa pakai bahasa Arab? Gak ngerti Pak. Dulu itu nggak ngerti sama sekali. Pokoknya baca tok. Dulu ada terjemahannya nggak? Ada? Belum ada. Oh, belum ada ya? Terjemahan itu baru-baru aja. Jadi nggak ngerti, baca aja gitu ya? Ya, baca aja. Kalau yang ada terjemahan itu mungkin juz amma itu, surat pendek itu yang menjadi khatam itu kan. Khatam surat pendek itu aja. Oh. Pak Kafir. Mungkin kebanyakan nggak ngerti ya kira-kira ya Pak Kafir ya. Nggak ngerti, kebanyakan nggak ngerti. Sekarang ini aja loh. Sekarang ini aja. Ada terjemahan ini ya. Makanya ini kan terjemahan ini itu barengan sama majelis tafsir Al-Quran yang ada di Solo. Itu barengan. Makanya orang itu bisa memahami Quran dengan terjemahannya ya ketika ada Islam yang namanya MTA itu. Ada 5 tahun nggak kira-kira terjemahan nih Pak Kafir? Lebih.
Lebih ya? Lebih 5 tahun. 10 tahun. Lebih. 10 tahun ya, ada. Iya, 2002, 2010, 2000, iya 2008, 2009 itu sudah ada itu. Sudah Sudah ada ya. mulai tersebar. Anggap 2010 lah merata ya. Tadi sekitar Merata 12 ya. tahun. Ya, 12 tahun, 10 tahun. Susah juga kalau nggak ngerti ya. Nanya Apa, Bu? Saya Pak Kafir, mau nanya nih. Terusnya Waduh. waktu menghina-hina, kan dibilang kafir inilah, kafir itulah. Terusnya kalau pakai produk kafir rasanya gimana tuh Pak waktu di sana? Gak berasa apa-apa? Wow, nggak kepikir ke situ, Pak. Pakai ya pakai aja. Intinya kalau kafir ya kafir aja kamu gitu. Kita nggak mikir Oh ulang curang juga produknya ya di framing kafir sampai. apa iya. Enggak, itu kan kalau misalnya kita menilai logika, kalau mata airnya ada racun, sampai kolam ke-1000 juga beracun kan Pak? Seharusnya cara berpikirnya seperti itu. Iya, cuman kan kalau misalnya pas menghina kafir, tapi kayak diam di tanah kafir, travel ke tanah kafir, gitu waktu di situ nggak kepikiran ke sana Pak? Sama sekali nggak kepikiran. Lah, Bener nggak jadi kepikiran itu. bener-bener kayak keracunan gitu aja Pak ya? Intinya nggak seneng itu ya nggak seneng, cuman nggak seneng itu ya sama orangnya, sama lembaga agamanya. Cuman untuk apa yang menjadi karyanya kafir itu yang bagus-bagus ya kita pakai itu. Ampun DJ. Ya sudah Pak, itu aja sih. Makanya saya kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kalau Sasa, kan kalau kita logika kan, kalau kita kesel sama satu orang, mau dikasih apapun sama itu orang juga nggak mau kan Pak? Itu logika manusia gitu. Kalau ini, kalau udah kesel mau bunuh, mau begini, mau begitu, tapi kalau misalnya masih pakai lagi, ya kita punya jadi rendah gitu kan. Ini kan logika. Bencinya nggak tulus, Pak. Benci Bencinya- takut mati. Benci takut mati. Bencinya Tapi nggak, gini, Pak. bencinya nggak Gini, tulus gitu loh. Iya, gini Pak. Aku itu saking bencinya itu, benci sama orangnya itu tuh. Baru apa ya? Kayak bau badannya aja bisa mutah. Bau masakannya mutah, Pak. Dikasih aja baru lihat barangnya apa yang mau dikasih, makanannya itu mutah duluan, Pak. Belum tak makan. Benar. Kalau ada yang kasih Itu nasi bungkus gitu gimana, Pak Kafir? Iya langsung mual-mual gitu langsung. Juga, mual juga. Iya. Tapi Kalau Pak ada yang Kafir, tapi iya, itu kan udah tahun-tahun 90-an kan, tahun 80-an nggak begitu perasaan saya. Kenapa, Bu? Waktu aku kecil, kami masih akrab tuh sama orang-orang Muslim. Kami beda, Natalan Bu. aja, kami undang Lokasinya mereka. beda, Bu. Lokasi daerahnya beda mungkin, Bu. Mempengaruhi itu, Bu. Tapi Kental saya lembabku, Bu. daerah saya daerah fanatik loh. Tapi fanatiknya baru sekarang ini aja. Tahun-tahun 90-an. Tahun malah yang lebih parah lagi sejak pemilu yang waktu yang heboh itu kan. Ya ampun. Yang nggak pakai jilbab udah langsung aja udah beda. Tempatku Masih dari kok, dulu Pak. sampai sekarang sama kok, Bu. Dulu sampai iya. sekarang sama. Masih sama. Jadi Anak-anakku saja dapat diskriminasi biasa. Oh, jadi gini Pak, waktu tahun 90 berapa lah ya? 92 lah ya, 92. Aku masih ingat waktu kecil itu aku masih antar bingkisan Natal loh. Maksudnya kami masak, sebagai orang Kristen kami masak, kami bagi satu RT makanan itu. Udah masukin box-box begitu kan? Itu masih terjadi. Nanti Lebaran mereka masih kasih. Tapi setelah itu udah enggak. Jadi perbedaannya terasa gitu loh. Ini satu dusun cuman saya, Bu. Cuman keluarga saya. Jadi
Iya. Jadi itu sebenarnya udah dari dulu begitu gitu ya? Iya, dari dulu seperti itu sampai sekarang. Bahkan kalau untuk sosialisasi saya malah tertutup sekarang malah. Kayak tertutup gitu. Karena memang nggak ada yang mau bergaul. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, begitu. Ya. Bahkan Oh, untuk urusan-urusan yang sosialisasi bermasyarakat itu saya malah ditinggalin. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan ranah agama. Tuh, aneh kan? iya. Aneh. Gitu ya. Kalau di tempatku beda Bu Hadasa. 87 Beda. itu anak-anak masih mau waktu kita merayakan Natal itu anak SMP mereka menyanyikan paduan suara itu mau. Tetapi menginjak ke tahun 90 itu sudah ada perbedaan. Perbedaannya nggak begitu mencolok. Tapi tahun 80 kalau misalnya di tempat saya ini ada kampung ya, ada kampung itu kampung karena kan setiap desa itu kan ada beberapa kampung walaupun berdekatan. Nah, ada satu kampung Iya, itu iya. yang kampung terkenal terkenal kampung kota kampung santri lah. Itu ada majelis yang tinggal di situ itu diintimidasi. Jadi dibikin nggak kerasan seperti itu. Nah itu, padahal dia guru kan seperti itu. Guru dan polisi, suaminya polisi, istrinya guru. Akhirnya mereka pindah di dekat kampung saya seperti itu. Walaupun jaraknya cuma 100 meter, tapi memang seperti itu. Perubahan yang sangat mencolok itu kalau di kampung saya itu tahun 90-an lah seperti itu. Itu beda sekali. Tapi di antara tahun 80 sampai 86 itu masih sama-sama walaupun masih akrab, walaupun memang mereka tetap mengatakan kita bukan kafir ya, orang Kristen matinya masuk neraka seperti itu aja, seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu, apalagi saya kan tinggal satu rumah dengan 29 orang yang Kristen, cuman saya waktu itu saya masih kelas 1. TK sampai kelas 6 seperti itu. Itu hafalan surat pendek saya itu Al-Kafirun, Pak. Hafalan surat pendek itu kuliah ayu Al-Kafirun la butu mata butun wala ana abitu ma batun wala antum abitu nama abud lakum dinukum waliyatin. Nah, itu yang menjadi hafalan saya. Makanya saya itu kalau urusan kafir itu paling ngerti, Pak. Langsung kena. Jadi belum kejam lah seperti, tapi yang benar-benar mencolok sekali itu setelah mereka berkerudung ria itu tanda-tandanya pemisahan antar umat beragama di situ itu. Kalau di tempat saya tidak. Sama, berarti sama saya sama sama Bapak sama sama tempat saya. Iya. Cuman yang aneh sekarang sudah ngerasanya 90-an. Ya, kalau kita nginget tahun 80 mundur itu benar-benar luar biasa loh Indonesia. Wow, kesaksian yang luar biasa, puji Tuhan, sangat memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu semua, kita dukung terus Pak Kafir supaya terus bertahan di dalam Yesus Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan biarlah kita juga tidak henti-hentinya berdoa, mengasihi, dan bersaksi, menginjili jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka menemukan Kristus, merasakan damai Kristus, mendapatkan kasih karunia daripada Allah Bapa kita di sorga. Bukan orang lain yang melakukannya, tapi kita. Kita berdoa dengan kasih kita, supaya mereka dijangkau oleh kasih Kristus. Biarlah ketika mereka sedang dalam tidur, dalam aktivitas apapun, mereka mendapatkan mimpi dan penglihatan. Dan Tuhan pasti dapat menjamah mereka seperti Tuhan telah menjamah Pak Kafir. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.